Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Safira Gerbiani Said, Lulu Syifa Fadila, dan Nur Ahadiah ingin mempresentasikan materi tentang konsep pengembangan sistem. Konsep pengembangan sistem memiliki 9 learning objective, diantaranya pendekatan sistem, siklus hidup pengembangan sistem, pengembangan aplikasi, desain ulang proses bisnis, alat-alat pengembangan sistem, pemodelan proses, manajemen proyek, estimasi biaya proyek, dan contoh kasus. Pendekatan pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Terdapat 10 macam pendekatan pengembangan sistem, diantaranya pendekatan klasik, pendekatan terstruktur, pendekatan sepotong, pendekatan sistem, pendekatan bottom up, pendekatan top down, pendekatan menyeluruh, pendekatan moduler, pendekatan lompatan jauh, dan pendekatan berkembang. Yang pertama, pendekatan klasik, yaitu pendekatan di dalam pengembangan sistem yang mengikuti tahapan-tahapan di sistem life cycle tanpa dibekali dengan alat-alat dan teknik-teknik yang memadai. Karena saat ini sifat dari sistem informasi sangat kompleks, pendekatan klasik tidak cukup untuk mengembangkan sistem informasi dan akan menimbulkan beberapa permasalahan. Penekanan dari pendekatan klasik adalah kerja dari personil-personil pengembang sistem, bukan pada pemakai sistem. Padahal saat ini sudah disadari bahwa dukungan dan pemahaman dari pemakai sistem terhadap sistem yang sedang dikembangkan merupakan hal yang sangat vital untuk keberhasilan proyek pengembangan sistem. Kedua, yaitu pendekatan terstruktur. Adalah pendekatan di dalam pengembangan sistem yang mengikuti tahapan-tahapan di sistem life cycle dengan dibekali alat-alat dan teknik-teknik yang memadai. Dengan pendekatan terstruktur, permasalahan-permasalahan yang kompleks di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan mudah dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat waktu, sesuai dengan anggaran biaya pengembangannya, dapat meningkatkan produktivitas, dan kualitasnya akan lebih baik. Ketiga, yaitu pendekatan bottom up. Pendekatan bottom up dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional, di mana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik level atas dengan merumusan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Pendekatan ini bila digunakan pada tahap analisis sistem disebut juga dengan istilah data analisis, karena yang menjadi tekanan adalah data yang akan diolah terlebih dahulu. Informasi yang akan dihasilkan menyusul mengikuti datanya. Yang keempat, yaitu pendekatan top down, yaitu dimulai dari level atas organisasi, yaitu level perencanaan strategi. Pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi. Langkah selanjutnya dari pendekatan ini adalah dilakukan analisis kebutuhan informasi, kemudian proses turun ke pemrosesan transaksi, yaitu penentuan output, input, basis data, prosedur-prosedur operasi, dan kontrol. Pendekatan ini bila digunakan pada tahap analisis sistem disebut juga dengan istilah decision analysis, karena yang menjadi tekanan adalah informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen terlebih dahulu. Kemudian data yang perlu diolah didefinisikan menyusul mengikuti informasi yang dibutuhkan. Kelima, yaitu pendekatan sistem. Adalah pendekatan pengembangan sistem yang memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya. Pendekatan sistem ini juga menekankan pada pencapaian sasaran keseluruhan dari organisasi,
tidak hanya menekankan pada sasaran dari sistem informasi itu saja. Keenam yaitu pendekatan sepotong. Adalah pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu saja. Pada pendekatan ini, kegiatan atau aplikasi yang dipilih dikembangkan tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tanpa memperhatikan sasaran keseluruhan dari organisasi. Pendekatan ini hanya memperhatikan sasaran dari kegiatan atau aplikasi itu saja. Ketujuh yaitu pendekatan menyeluruh. Adalah pendekatan yang mengembangkan sistem serentak secara menyeluruh. Pendekatan ini kurang mengena untuk sistem yang kompleks karena akan menjadi lebih sulit untuk dikembangkan. Kedelapan, pendekatan moduler. Adalah pendekatan yang berusaha memecah sistem-sistem yang rumit menjadi beberapa modul yang sederhana sehingga sistem akan lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Akibat lebih lanjut adalah sistem akan dapat dikembangkan tepat pada waktu yang telah direncanakan, mudah dipahami oleh pemakai sistem, dan mudah untuk dipelihara. Kesembilan yaitu pendekatan lompatan jauh. Adalah menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih. Perubahan ini banyak mengandung resiko, karena teknologi komputer begitu cepat berkembang dan tahun-menahun datang menjadi usang. Pendekatan ini terlalu mahal karena memerlukan investasi seketika untuk semua teknologi yang digunakan, dan pendekatan ini juga sulit untuk dikembangkan karena terlalu kompleks. Yang ke-10 yaitu pendekatan berkembang. Adalah menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan saja pada saat itu. Pendekatan berkembang menyebabkan investasi tidak terlalu mahal dan dapat mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, sehingga teknologi yang digunakan tidak cepat menjadi usang. Learning Objective 2 yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Pertama, ada SDLC tradisional, dan yang kedua ada prototype. Pertama yaitu SDLC tradisional. Adalah metode pengembangan sistem informasi klasik yang mengikuti suatu pola teratur secara bertahap yang dikerjakan dari atas ke bawah. SDLC memiliki tahapan-tahapan, yaitu perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan penggunaan. Sasaran tahap perencanaan adalah diperolehnya cakupan dari proyek pengembangan sistem dan dasar-dasar untuk kendali. Tahap perencanaan terdiri dari menyadari adanya masalah atau pemicu masalah, menetapkan masalah, mengidentifikasi kendala sistem, dan membuat studi kelayakan. Tujuan dari tahap analisis adalah memahami permasalahan secara menyeluruh dan mendefinisikan kebutuhan pemakai. Tahap analisis terdiri dari mengumumkan penelitian sistem, mengorganisasikan tim proyek, mendefinisikan kebutuhan informasi, mendefinisikan kriteria kinerja sistem, menyiapkan usulan perancangan, dan menerima atau menolak perancangan. Tujuan dari tahap perancangan adalah menentukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakai yang sudah didefinisikan dan membuat suatu model implementasi yang akan dibangun kemudian. Tahap perancangan terdiri dari menyiapkan perancangan sistem rinci, mengidentifikasi alternatif konfigurasi sistem, mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem, memilih konfigurasi terbaik, menyiapkan usulan penerapan, dan menyetujui atau menolak penerapan sistem. Tujuan tahap implementasi adalah mendapatkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai. Tahapan implementasi terdiri dari merencanakan penerapan, mengumumkan penerapan, mendapat sumber daya HW, mendapat sumber daya SW,
menyiapkan basis data, menyiapkan fasilitas fisik, pelatihan pemakai, masuk atau peralihan ke sistem baru. Tujuan dari tahap penggunaan adalah menjaga agar sistem tetap beroperasi secara normal, dapat mengantisipasi penyimpangan yang mungkin dialami sistem dan melakukan evaluasi sistem. Prototype adalah versi atau bagian dari sistem informasi yang sudah dapat berfungsi tapi hanya dimasukkan sebagai model awal. Dasar pemikirannya adalah membuat prototype secepat mungkin, lalu memperoleh umpan balik dari pengguna yang akan memungkinkan prototype tersebut diperhalus dan diperbaiki kembali dengan sangat cepat sampai sangat cocok dengan kebutuhan penggunanya. Pembuatan prototype merupakan proses membuat rancangan awal, mencobanya, memperbaikinya, memperhalusnya, dan mencobanya kembali. Jenis-jenis prototype ada dua, yaitu evolusioner dan persyaratan. Pertama yaitu prototype evolusioner. Prototype ini terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pemakai terpenuhi pada sistem baru. Terdapat tahapan-tahapan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pemakai, membuat prototype, menetapkan apakah prototype diterima atau tidak. Kedua yaitu prototype persyaratan. Dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Terdapat tahapan-tahapan dari prototype persyaratan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pemakai, membuat prototype, menetapkan apakah prototype dapat diterima, membuat program untuk sistem baru, menguji sistem baru, menetapkan apakah sistem baru dapat diterima, dan menggunakan sistem yang baru. Learning objective yang ketiga yaitu pengembangan aplikasi. Adalah proses pengembangan perangkat lunak yang berusaha untuk memberikan aplikasi perangkat lunak lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah daripada metode yang lebih tradisional. Tujuannya yaitu untuk membatasi jumlah waktu yang dihabiskan untuk perencanaan di muka. Pengembangan aplikasi bergantung pada prototipe yang dikembangkan melalui hubungan kerja yang erat antara pengguna dan pengembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain ulang proses bisnis atau BPR, Business Process Engineering. Desain ulang proses bisnis merupakan proses untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem dengan memanfaatkan perkembangan dan kecanggihan teknologi komputer, baik sistem yang memproses data maupun sistem yang melakukan fungsi dasar. BPR mempengaruhi operasi IT perusahaan dalam dua hal. Pertama, dapat membantu mendesain ulang sistem lama, legacy system. Dua, menerapkannya untuk operasi-operasi utamanya. Proyek-proyek seperti ini biasanya dicetuskan di tingkat manajemen strategis. Manajemen strategis juga dapat menggunakan sistem informasi dirancang ulang guna mengambil manfaat dari teknologi modern. Teknologi informasi menggunakan beberapa teknik dalam menerapkan BPR. Yang pertama yaitu teknik reverse engineering atau rekayasa terbalik, yang merupakan proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang saling berhubungan, serta untuk menciptakan dokumentasi dalam tingkat yang lebih tinggi dari yang sekarang telah ada. Titik awal dalam proses rekayasa terbalik suatu sistem adalah mengubah kode program menjadi dokumentasi. Dokumen ini kemudian dapat ditransformasi menjadi deskripsi yang lebih abstrak, seperti diagram aliran data dan grafik aliran. Yang kedua adalah re-engineering atau rekayasa ulang. Merancang sebuah sistem secara keseluruhan dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Namun, pendekatan ini tidak dapat dilakukan secara langsung. Untuk mendapatkan hasil yang baik, diperlukan pengetahuan mengenai sistem yang akan diubah fungsionalitasnya. Pengetahuan dapat diperoleh dengan melakukan rekayasa terbalik. Sistem yang diperoleh melalui rekayasa terbalik ini kemudian dikembangkan secara normal. Pengembangan sistem ini disebut rekayasa maju atau forward engineering.
Selain itu terdapat pula pemilihan komponen-komponen DPR. Yang pertama, mutu fungsionalitas yang merupakan ukuran dari apa yang dikerjakan sistem. Dan yang kedua, mutu teknis yang merupakan ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Selanjutnya, alat-alat pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem, pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah sistem. Metodologi yang memandu para pengembang sistem ketika mereka membuat sistem. Adapun alat-alat atau media yang dapat digunakan dalam mengembangkan sistem yaitu: pertama, typo diagram, kedua, data flow diagram, 3, structure chart, 4, SADP diagram, 5, Werner-Orth diagram, dan yang keenam, Dixon's diagram. Pemodelan proses. Pemodelan proses pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur, flowchart. Diagram ini mengilustrasikan aliran data melalui sistem dan program. International Organization for Standardization (ISO) menciptakan standar untuk bentuk-bentuk simbol flowchart. Standar flowchart ISO menentukan spesifikasi penggunaan lebih dari 20 simbol. Akan tetapi, popularitasnya tidak begitu lama, seiring dengan diciptakannya alat pemodelan yang lebih sederhana dan lebih efektif, seperti diagram arus data. Diagram arus data ini mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Simbol-simbol tersebut mencerminkan unsur-unsur lingkungan yang berada di luar batas sistem. Unsur-unsur ini memberikan input data pada sistem dan menerima output data dari sistem. Istilah terminator sering digunakan untuk menggambarkan unsur-unsur lingkungan karena mereka merupakan titik terakhir sistem. Suatu terminator dapat berupa orang, seperti seorang manajer yang menerima laporan dari sistem, organisasi seperti suatu departemen dalam perusahaan atau perusahaan lain yang berhubungan, misalnya perusahaan pemasok bahan mentah, dan sistem lain, yaitu suatu sistem yang berhubungan dengan sistem yang kita miliki. Digambarkan dengan bentuk persegi panjang karena menunjukkan titik-titik di mana sistem berakhir. Kemudian ada proses, yang merupakan sesuatu yang mengubah input menjadi output. Digambarkan dengan bentuk lingkaran, persegi panjang horizontal, atau sebuah persegi panjang tegak dengan sudut melingkar. Selanjutnya arus data. Ini terdiri dari kelompok-kelompok elemen data yang saling berhubungan secara logis, mulai dari elemen data tunggal sampai satu atau lebih file yang berjalan dari titik atau proses ke titik atau proses yang lain. Simbol panah digunakan untuk menggambarkan arus ini dan dapat digambar dengan menggunakan garis lurus maupun lingkar. Dan yang terakhir, ada penyimpanan data, data store. Istilah penyimpanan data berarti tempat khusus atau gudang untuk menyimpan data. Penyimpanan data digambarkan dengan bentuk satu set garis sejajar atau segi 4 panjang terbuka ataupun bentuk oval. Diagram arus data. Diagram arus data sangat baik untuk membuat model proses pada tingkat ringkasan. Diagram arus data bertingkat ini terdiri dari diagram nomor 0. Disebut diagram nomor 0 karena mengidentifikasikan proses-proses utama sistem. Kemudian ada diagram konteks. Diagram konteks menempatkan sistem pada tingkat yang tertinggi dalam suatu konteks lingkungan. Diagram ini terdiri atas satu simbol proses tunggal yang melambangkan keseluruhan sistem. Kemudian, diagram nomor N. Ketika kita perlu mendokumentasikan sistem dengan detail yang lebih besar daripada diagram 0, kita bisa menggunakan satu atau lebih diagram nomor N. Diagram nomor N mendokumentasikan satu proses dari sebuah diagram dengan tingkat detail yang lebih besar dan melambangkan tingkat proses. Dan jika ingin merinci lebih dari diagram nomor N, kita dapat menggunakan kasus penggunaan atau use case. Use case ini ringkasan suatu dialog
yang terjadi antara sistem primer dan sistem sekunder, digambarkan secara deskriptif naratif. Contoh dari diagram ini akan digambarkan pada penjelasan slide selanjutnya. Ini merupakan contoh dari diagram nomor 0. Semuanya merupakan menggambarkan proses arus data. Yang menjadi terminator adalah pelanggan dan manajer penjualan. Simbol tanda tersebut merupakan simbol arus datanya. Melanjutkan dari gambar diagram nomor 0 sebelumnya, jika dijadikan diagram konteks atau diringkas lagi, akan menjadi seperti ini. Ketika menggambar sebuah diagram konteks, kita hanya menggunakan satu simbol proses saja. Di sini disimbolkan dengan sistem komisi penjualan. Merupakan ringkasan dari semua proses yang terjadi pada diagram nomor 0 sebelumnya. Kemudian memberikan label pada simbol proses untuk mencerminkan keseluruhan sistem. Di sini berlabelkan sistem komisi penjualan. Dan jangan memberikan nomor pada sistem proses tunggal, kemudian memasukkan seluruh terminator untuk sistem. Yang menjadi terminator di sini adalah pelanggan dan manajer penjualan, serta menunjukkan seluruh arus data yang terjadi antara terminator dan sistem yang digambarkan dalam gambar panah tersebut. Meskipun diagram konteks mendokumentasikan sebuah sistem pada tingkat yang tertinggi, biasanya akan lebih mudah untuk memulai dokumentasi pada tingkat yang lebih rendah, misalnya dengan menggunakan diagram nomor 0. Karena dengan menggunakan diagram nomor 0 tersebut lebih jelas prosesnya karena digambarkan proses utamanya. Ini merupakan contoh dari diagram nomor N. Nomor 3 tersebut menggambarkan proses ketiga yang digambarkan dalam diagram nomor 0 sebelumnya, di mana menggambarkan penghitungan komisi penjualan. Dan dalam menghitung komisi penjualan inilah terdapat proses lagi yang dapat digambarkan seperti yang terlihat pada diagram nomor 3 ini, yaitu menghitung bicara komisi, menghitung totalnya, kemudian melaporkannya kepada manajer penjualan, di mana manajer penjualan tersebut merupakan terminator dalam diagram nomor ini. Dan yang terakhir ini merupakan contoh dari kasus penggunaan atau use case. Jika ingin menggambarkan lebih rinci dari yang digambarkan dalam diagram nomor N, kita dapat menggunakan kasus penggunaan atau use case ini. Di sini akan dijelaskan secara rinci dalam bentuk naratif seperti ini. Misalnya, operator lokon dengan kata sandi dalam proses yang pertama. Kemudian dijelaskan lagi di bawahnya proses selanjutnya dalam operator lokon dengan kata sandi itu. Selanjutnya kita harus kembali ke menu utama dan kemudian sistem menampilkan menu utama. Begitupun proses-proses selanjutnya akan dijelaskan dengan rinci. Selanjutnya, ada manajemen proyek. Apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah aktivitas-aktivitas yang mencakup perencanaan pekerjaan, penilaian risiko, estimasi dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, pengarahan pelaksanaan, serta analisis hasil pekerjaan. Tujuan dari manajemen proyek adalah untuk memastikan sistem informasi diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan. Manajemen proyek harus mempertimbangkan 5 variabel utama. Yang pertama adalah lingkup. Membuat proyek tetap konsisten dan tetap berada pada jalur yang tepat dibutuhkan integrasi antara sistem, proses bisnis, dan organisasi. Kesinambungan antara 3 elemen tersebut membuat kunci dari nilai sebuah proyek tetap terjaga. Yang kedua, ada kualitas. Sumber daya manusia turut mengambil peran penting dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga, ada biaya. Biaya sangat membantu mengelola sebuah peluang untuk dimanfaatkan bagi perkembangan perusahaan
tanpa mengurangi nilai utama yang ingin dicapai perusahaan. Yang keempat, ada risiko. Keberhasilan pelaksanaan proyek tak lepas dari trial and error selama menjalani prosesnya. Risiko bisa saja mengganggu keberlangsungan suatu proyek, namun bukan berarti tidak bisa dikelola. Yang kelima, ada waktu. Mengarahkan pada perencanaan yang tepat, mencakup seluruh proses awal hingga akhir dengan memaksimalkan kualitas dan kapabilitas. Konsep manajemen proyek. Yang pertama ada manusia. Model kematangan manajemen manusia membatasi area praktik berikut kunci bagi masyarakat perangkat lunak: rekrutmen, seleksi, manajemen untuk kerja, pelatihan, kompensasi, perkembangan karir, desain kerja, dan organisasi dan perkembangan tim atau kultur. Organisasi mencapai tingkat kematangan yang tinggi dalam area manajemen manusia memiliki kemiripan yang lebih tinggi dari implementasi praktik rekayasa perangkat lunak yang efektif. Yang kedua, ada masalah. Sebelum memulai proyek, kita memerlukan untuk mengidentifikasi objeknya dan ruang lingkupnya. Pemecahan alternatif harus dipertimbangkan. Teknik dan batas pun harus didefinisikan. Tanpa informasi ini, tidak mungkin melakukan estimasi biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dengan akurat. Penilaian yang efektif terhadap risiko, merinci secara realistis tugas-tugas proyek atau jadwal proyek yang dapat dikelola yang memberikan indikasi kemajuan yang berarti. Yang ketiga, ada proses. Proses perangkat lunak memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan perangkat lunak dapat dibangun. Sejumlah kecil aktivitas kerangka kerja yang dapat diaplikasikan pada semua proyek perangkat lunak tanpa mempedulikan ukuran dan kompleksitasnya. Untuk teknik manajemen proyek, ada yang teknik paling umum dan mudah, ada yang teknik yang cukup rumit. Ada beberapa teknik manajemen proyek yang dapat Anda terapkan. Yang pertama ada Gantt chart. Cara kerja teknik ini adalah menganalisis durasi tiap kegiatan proyek yang akan dikerjakan. Gantt chart digambarkan dengan garis-garis atau bar yang mengidentifikasikan durasi kegiatan yang akan dilakukan. Untuk teknik yang cukup rumit digunakan PERT dan CPM. PERT, Program Evaluation Review Technique, yaitu teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk tiap kegiatan. Dan CPM, Critical Path Method, teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu per kegiatan. CRM and PRT menggambarkan aktivitas apa yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Selanjutnya, ada estimasi biaya proyek. Perkiraan biaya digunakan untuk menyusun anggaran dan menjadi dasar mengevaluasi performa proyek. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat pengeluaran aktual dengan tingkat pengeluaran yang dianggarkan. Dengan demikian, tanpa estimasi yang baik, maka akan menyulitkan evaluasi efektif dan efisien. Memperkirakan biaya proyek relatif sulit dibandingkan memperkirakan biaya untuk kegiatan yang sudah rutin dilakukan. Perkiraan biaya untuk kegiatan rutin dapat dibuat dengan sekedar menambah Y% dari anggaran tahun lalu. Tidak demikian dengan perkiraan biaya pekerjaan proyek. Estimasi biaya untuk pekerjaan yang sifatnya renovasi atau adaptasi bisa didasarkan pada pekerjaan serupa yang pernah dilakukan. Akan tetapi, untuk pekerjaan yang bersifat pengembangan dan belum pernah ada pekerjaan serupa di masa lalu, maka estimasi benar-benar menjadi suatu pekerjaan yang kritikal. Di sini, ada 3 pendekatan pokok dalam memperkirakan biaya dilihat dari cara pengumpulan informasi. Yang pertama, ada perkiraan biaya secara top-down. Gambaran umum, estimasi proyek tersebut diberikan kepada manajer di bawahnya untuk melakukan estimasi biaya untuk paket kerja yang lebih kecil yang menjadi bagian dari keseluruhan pekerjaan proyek. Hal ini dilakukan sampai pada level manajer tingkat paling bawah. Yang kedua, ada perkiraan biaya secara bottom-up. Bottom-up ini jarang digunakan karena riskan dari sudut pandang manajemen puncak. Ada kecenderungan kekurangan kepercayaan manajer puncak terhadap bawahannya yang mungkin akan melebih-lebihkan atau markup perkiraan biaya yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan di departemennya masing-masing. Yang ketiga, ada kombinasi top-down dan bottom-up. Saat meminta usulan perkiraan biaya dari bawahannya,
Manajer puncak memberi catatan tentang batasan-batasan yang diperbolehkan dalam memperkirakan biaya, baik menyangkut jumlah maupun prioritas pekerjaan. Dengan demikian, ketika bawahan mengajukan usulan perkiraan biaya, maka catatan dari manajer puncak telah menjadi pertimbangan. Contoh kasus. Nama pengembangan sistem informasi di perusahaan McDonald's. Yang kedua, tujuan mahasiswa mampu menjelaskan sistem informasi perusahaan. Yang ketiga, pokok bahasan kelas studi. Seperti yang kita lihat berikut, ini merupakan kasus yang terjadi di McDonald's. Dari kasus tersebut didapat 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa informasi perusahaan McDonald's Mix System ditunda? Yang kedua, apakah sistem hemat biaya akan bertahan hidup? Yang ketiga, masalah apa yang dihadapi sistem informasi perusahaan McDonald's? Dapat kita simpulkan jawabannya. Yang pertama, perusahaan McDonald's menunda Mix System karena McDonald's tidak punya pengalaman di bidang tersebut, membelanjakan terlalu banyak uang, dan hanya punya sedikit reputasi untuk menunjukkan hal tersebut. McDonald's tidak dikenal karena teknologi atau penghargaan level eksklusif dan pemahaman teknologinya. Yang kedua, jawaban dari pertanyaan kedua ialah McDonald's masih bisa mengandalkan sistem hemat biaya untuk beberapa tahun ke depan, walaupun ada beberapa hal yang harus diperbaiki sedikit, tetapi tidak menyulitkan perusahaan karena perusahaan tersebut akan terus melakukan pengembangan sistem informasi tanpa mengandalkan sistem yang sudah gagal dan dapat melakukan inovasi baru dengan cara yang lain. Yang ketiga, masalah yang dihadapi sistem informasi perusahaan McDonald's adalah membuat bandwidth kecepatan tinggi di setiap lokasi karena beberapa bagian dari AS yang masih tidak mempunyai konektivitas kecepatan tinggi yang dapat diandalkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat.